Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan tentang ukuran penyebaran data. Kemarin ukuran penyebaran data yang Ibu berikan itu tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, desil, persentil, dan kuartil. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase koefisien variasi yang berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya. Rumusnya adalah KV sama dengan S per X bar dikali 100%. KV adalah koefisien variasi, S adalah simpangan baku atau simpangan standar, X bar adalah rata-rata atau mean. Dan selanjutnya contohnya yang pertama, nilai rata-rata matematika kelas 3 mesin 1 adalah 80 dengan simpangan standar atau simpangan bakunya 4,5. Jika nilai rata-rata kelas 3 mesin 2 adalah 70 dengan simpangan standar 5,2 atau simpangan bakunya 5,2, hitunglah koefisien variasi masing-masing. Jadi di sini masing-masing di sini maksudnya untuk kelas 3 mesin 1 dengan kelas 3 mesin 2. Kita masukkan ke rumus koefisien variasi. Untuk yang 3 mesin 1, koefisien variasinya yaitu S per X bar. S di sini simpangan bakunya tadi adalah 4,5, masukkan ke sini. Kemudian X bar atau rata-ratanya tadi adalah 80, masukkan ke sini dikali 100%. Nah, cara mengoperasikannya, kalikan 4,5 dengan 100, yaitu hasilnya jadi 450. Dibagi 80 hasilnya 5,6, tambahkan satuan persen. Jadi 5,6%. Kemudian untuk koefisien variasi 3 mesin 2, simpangan bakunya tadi 5,2, masukkan. Rata-ratanya 70, masukkan. Dikalikan 100%. Kemudian kita operasikan 5,2 dikali 100 jadi 520, dibagi 70 hasilnya 7,4, tambahkan persen jadi 7,4%. Selanjutnya contoh yang kedua, standar deviasi kelompok data adalah 1,5. Standar deviasi atau simpangan bakunya 1,5 ya. Sedangkan koefisien variasinya adalah 12,5%. Mean kelompok data tersebut, mean di sini artinya rata-ratanya berapa ya. Kita masukkan rumus koefisien variasinya. Tadi koefisien variasinya adalah 12,5%, KV-nya kita ganti jadi 12,5%. Kemudian S-nya tadi diketahui 1,5, masukkan ke sini. X bar-nya ini yang ditanyakan, tetap ditulis X bar dikali 100%. Nah, kemudian cara mengoperasikannya yaitu 1,5 dikalikan dulu 100, jadi 150%. Dibagi ini 12,5%, jadi hasilnya 12. Jadi meannya adalah 12. Selanjutnya yang ketujuh, angka baku. Angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Angka baku atau Z-score atau nilai standar itu rumusnya adalah ini ya. Z sama dengan X dikurang X bar dibagi S. Z di sini adalah angka bakunya, kemudian X di sini adalah nilai dari data. Kemudian X bar itu adalah rata-rata atau meannya, S adalah simpangan baku atau standar deviasi. Contoh,
Seorang siswa mendapat nilai matematika 70 dengan rata-rata 60 dan standar deviasi 12. Nilai bahasa Inggris 80 dengan rata-rata 75 dan simpangan standarnya 15. Manakah kedudukan nilai yang paling baik? ZM di sini maksudnya adalah angka baku untuk nilai matematika. Nah, nilainya tadi adalah 70, masukkan ke sini. 60 adalah dari rata-ratanya, dan standar deviasi 12 masukkan. Kemudian 70 dikurang 60 itu kan 10. 10 dibagi 12 hasilnya 0,83. Jadi angka baku untuk nilai matematika adalah 0,83. Kemudian angka baku untuk bahasa Inggris nilainya 80, masukkan. Rata-ratanya 75, masukkan. Dan simpangan baku atau simpangan standarnya 15. 80 dikurang 75, 5 dibagi 15 adalah 0,33. Jadi kedudukan nilai matematika lebih baik daripada bahasa Inggris karena angka bakunya di sini lebih besar daripada bahasa Inggris. Untuk contoh yang kedua, rata-rata dan simpangan standar upah pesuruh kantor masing-masing adalah 65.000 dan 1.500. Jika Pak Darmawan salah seorang pesuruh yang upahnya Rp67.250, nilai standar upah Pak Darmawan adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah Pak Darmawan. Pak Darmawan tadi upahnya adalah 67.250. Jadi masukkan ke sini ya. Kemudian 65.000 ini adalah rata-rata ya, 65.000. Kemudian simpangan standarnya tadi 1.500. Jadi dibagi 1.500. 67.250 dikurangi 65.000 jadi 2.250 dibagi 1.500 jadi hasilnya 1,5. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi tentang koefisien variasi dan angka baku, silahkan kerjakan latihan soalnya. Di sini latihan soalnya ada 5 soal. Silahkan dijawab. Kemudian jawabannya ditulis di buku tulis kalian masing-masing, difoto, kemudian nanti lampirkan ke Google Classroom atau lewat WA, japri ke nomor WA Ibu. Ya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semuanya selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.